就让我见识一点。收场。明白。受死！ Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik, yang berjudul Swallowed Star, episode 133. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Babata yang mendengar ucapan Hong tentang meditasi yoga kuno serta meditasi kuno Tiongkok, ia pun terperangah kaget, karena mengetahui alasan mengapa Hong dan Dewa Petir yang masih berada di tingkatan penjelajah bintang, bisa memiliki domain mereka sendiri. Yang tidak lain hal itu dikarenakan, keduanya memiliki pemahaman yang tinggi tentang dua cara meditasi kuno, yang diantaranya adalah yoga, yang berasal dari India, serta Qigong, yang berasal dari Tiongkok kuno. Saat itu, Babata menjelaskan pada Luo Feng, bahwa dari data dan informasi bumi yang telah ia kumpulkan, sebagian besar pejuang terkuat bumi berasal dari India dan China, yang banyak dari pejuang itu, berada pada tingkatan tertinggi, jauh daripada rata-rata ras di alam semesta, yang sebagian besar dipisahkan menjadi 4 tingkatan dasar utama, yang diantaranya adalah konsepsi, domain, dunia dan, tiba-tiba Luo Feng memotong perkataan Babata, agar jangan dulu membahas tentang hal itu. Setelah itu, Luo Feng pun berkata pada Hong dan Dewa Petir, bahwa saat melakukan perjalanan ke planet Bailan Star, dia telah memikirkan beberapa rencana untuk mengantisipasi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada manusia bumi. Mendengar ucapan itu, Hong dan Dewa Petir pun mengangguk, karena mereka berdua sangat mengerti, dengan resiko yang kali ini akan mereka terima. Namun walaupun demikian, mereka tetap mengambil resiko tersebut, karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan, mengingat seiring berjalannya waktu, armada keluarga Noulan akan semakin mendekati bumi. Saat itu Luo Feng berkata, bahwa hal yang paling dia takutkan adalah, jika mereka tidak dapat menerobos sesuai waktu yang dijadwalkan, maka saat armada keluarga Noulan sampai lebih dulu ke bumi, pasti hal yang paling utama mereka lakukan adalah, menangkap dan mengendalikan orang-orang penting di bumi, serta akan membahayakan keluarga mereka. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi apa-apa dengan keluarga mereka, Luo Feng pun sengaja mengumpulkan keluarga Hong dan Dewa Petir di kastil miliknya, serta memarkirkan kapal pengintai milik Buluo tepat di belakang kastil miliknya, sebagai rute pelarian keluarga mereka serta beberapa orang penting di bumi. Namun mengingat kapasitas maksimal kapal yang hanya bisa menyelamatkan 1000 orang, maka tentunya akan sulit bagi manusia bumi untuk kembali berkembang biak, jika bencana yang mereka perkirakan benar terjadi. Mendengar perkataan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun langsung memandang ke arahnya, sembari menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Luo Feng, untuk menyelamatkan banyak manusia, dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Luo Feng, bahwa dia akan membeli pangkalan bertahan hidup. Mendengar tentang pangkalan bertahan hidup, Hong dan Dewa Petir pun tampak curiga, karena belum mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh Luo Feng. Melihat kecurigaan dari mata kedua kakak angkatnya, Luo Feng pun berkata, bahwa biasanya di alam semesta, untuk mengembangkan planet, ataupun mengembangkan suatu area penambangan, orang-orang akan membangun basis kelangsungan hidup. Yang ukuran terkecilnya saja, dapat menampung hingga 10 juta orang. Sedangkan yang besar dapat menampung miliaran orang. Dan keunggulan dari basis ini adalah, dapat memastikan kecukupan udara, sumber daya air, makanan, dan lain-lain. Mendengar penjelasan Luo Feng, mata Hong dan Dewa Petir tampak berbinar. Sementara Luo Feng, ia pun kembali berkata pada Hong dan Dewa Petir, agar mengikutinya untuk masuk ke ruang virtual alam semesta, untuk mencari orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan pangkalan itu untuk berjaga-jaga.
Karena meskipun dalam perhitungan dan informasi yang mereka dapatkan tentang armada keluarga Nolan yang akan tiba dalam waktu 3 bulan, namun bisa saja, armada keluarga Nolan akan tiba lebih cepat dari yang telah dijadwalkan. Dan untuk mencegah hal itu, akan lebih baik membangun basis bertahan hidup yang kuat dan kokoh. Dengan cara ini akan jauh lebih aman, pikir Luo Feng saat itu. Singkat waktu singkat cerita, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir yang telah memasuki ruang virtual alam semesta pun, segera masuk ke sebuah restoran, dan memesan sebuah ruangan VIP. Meskipun itu adalah restoran yang berada di ruang virtual, namun piring dan makanannya semua sama persis dengan dunia nyata. Ditambah lagi dengan harganya semua sangat murah, hingga membuat Dewa Petir memesan banyak makanan, dan memakannya dengan lahap. Melihat tingkah si Dewa Petir, Hong pun berkata, "Saudara kedua, berhentilah makan, karena sebentar lagi manajer perusahaan Tie Luo akan segera datang," ucap Hong memperingatkan. Sementara Luo Feng, ia terlihat sangat gelisah. Hal ini dikarenakan ucapan Babata, yang membeberkan harga termurah dari pangkalan bertahan hidup yang ternyata sangatlah mahal, membuat suasana hati Luo Feng yang awalnya baik-baik saja, seketika menjadi rusak. Di sela pemikiran yang berkecamuk di benaknya, tiba-tiba terdengar pintu ruangan itu diketuk, membuat Dewa Petir secara otomatis bangkit dan membuka pintu ruangan tersebut. Terlihat saat itu, seorang pria berkulit coklat dan bertubuh besar, dengan 3 bekas luka di pipi kirinya, yang saat itu sedang berdiri di depan pintu ruangan. Dan diketahui, pria itu adalah manajer dari perusahaan Tie Luo, yang saat itu melangkah masuk sembari tersenyum dan sedikit membungkuk, sembari memperkenalkan namanya, yang diketahui bernama Luo Di, dan kita sebut saja manajer Luo. Saat itu manajer Luo berkata, bahwa dia sangat senang bisa bertemu dengan Luo Feng serta kedua kakak angkatnya yang ingin membeli basis bertahan hidup. Dan karena jumlah nominal transaksi yang begitu besar, maka sebelumnya mereka telah membuat janji untuk bertemu di restoran tersebut, dan mendiskusikan tentang basis bertahan hidup yang ingin dibeli oleh Luo Feng. Sesaat setelah sesi tegur sapa, manajer Luo pun meletakkan buku gambar hitam di atas meja, yang di dalamnya terdapat gambar basis bertahan hidup, mulai dari yang terkecil hingga yang berukuran besar, yang tentunya dengan harga yang berbeda-beda pula. Setelah memperlihatkan gambar tersebut, manajer Luo pun berkata, "Ini adalah basis bertahan hidup kelas terendah dan yang paling murah, yang harganya dibanderol hanya senilai 100.000 dolar naga hitam. Untuk satu unitnya memiliki panjang dan lebar sekitar 10 km, dan tinggi sekitar 100 meter. Dan pangkalan bertahan hidup ini dipisahkan menjadi 30 tingkat, cukup untuk menampung hingga 300 juta orang, dan bahkan ada yang lebih besar," ucap manajer Luo lalu kembali berkata. "3 pelanggan yang terhormat, jika Anda membutuhkan pertahanan yang lebih kuat, pangkalan kelas B6 ini adalah solusinya, namun tentunya harganya akan jauh lebih mahal. Dengan ukuran seperti yang saya sebutkan tadi, dibanderol dengan harga 90 juta dolar naga hitam," ucap manajer Luo sambil tersenyum. Sementara Hong dan Dewa Petir, melihat berbagai pangkalan dan harganya, mereka pun tampak syok, lain halnya dengan Luo Feng, yang saat itu berkata, bahwa dia membutuhkan pangkalan bertahan hidup yang mampu menahan serangan dari seorang prajurit tingkat alam semesta level 1. Oh, itu akan mahal karena menggunakan bahan kelas C5. Untuk satu pangkalan yang mampu menampung 300 juta orang, dibanderol dengan harga 98 miliar dolar naga hitam, ucap manajer Luo Di, yang membuat Luo Feng mengerutkan keningnya karena terkejut, mengingat dulu ketika dia pertama kali menjual pisau pemotong busur, dia hanya mendapatkan uang sekitar 18 miliar dolar naga hitam. Namun setelah dia membeli sum-sum batu giok, budak dan logam yang dibutuhkan untuk binatang bertanduk emas, serta minuman ringan ungu, sekarang hanya tersisa 1,7 miliar dolar naga hitam, yang jelas tidak akan cukup untuk membeli pangkalan bertahan hidup berukuran besar, dan mampu menahan serangan dari prajurit tingkat alam semesta level 1. "Kalau kelas C3 dibanderol dengan harga berapa?" tanya Luo Feng, yang langsung dijawab oleh manajer Luo Di, bahwa basis bertahan hidup yang menggunakan bahan C3 itu sangatlah murah. Untuk satu basis yang bisa menampung 300 juta orang, hanya butuh sekitar 51 miliar dolar naga hitam, ucap Luo Di. Sementara Luo Feng, mendengar harga yang masih belum bisa ia jangkau, ia pun kembali meminta ukuran pangkalan yang lebih kecil lagi, dan langsung dijawab oleh manajer Luo, bahwa yang terkecil, yang mampu menampung 30 juta orang, dibanderol dengan harga 8,9 miliar. Dan lagi-lagi, Luo Feng kembali meminta ukuran yang lebih kecil, karena harga itu pun masih belum bisa ia jangkau.
Mendengar permintaan Luo Feng, yang lagi-lagi menanyakan basis bertahan hidup yang lebih kecil, sontak ekspresi Luo Di pun berubah kecut sembari bergumam. Apakah ketiga orang ini sengaja memanggilku ke sini hanya untuk membuang waktuku, gumam Luo Di. Sementara Luo Feng, ia tampak merenung, memikirkan standar kapasitas dari sebuah basis bertahan hidup yang mampu menampung sekitar 30 juta orang, dengan masih menyisakan sekitar 10 meter persegi untuk setiap orang. Yang jika mereka sedikit berdesakan, 30 juta kapasitas standar itu seharusnya dapat menampung hingga 100 juta orang, pikir Luo Feng, lalu kembali bertanya pada manajer Luo Di, bahwa sebelumnya dia telah memeriksa informasi perusahaan Teluo, yang dapat membuat basis kelangsungan hidup khusus, sesuai dengan permintaan pembeli. Mendengar ucapan Luo Feng, manajer Luo Di pun melirik sinis ke arah Luo Feng sembari berkata, "Membuat custom sesuai permintaan Anda akan sangat merepotkan, dan hanya orang-orang dengan pesanan yang melebihi 10 miliar dolar naga hitam saja, yang akan mendapat hak istimewa, dan bisa memesan basis bertahan hidup seperti yang dia inginkan," ucap Luo Di, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya kalian bertiga ingin membeli atau tidak? Jika tidak mampu membeli yang kelas C, maka belilah yang kelas B. Jangan meremehkan pangkalan kelas B, sementara kalian tidak mampu membeli pangkalan yang kelas C," ucap Luo Di meremehkan Luo Feng dan kedua saudara angkatnya, dan hal itu membuat Dewa Petir geram. "Apakah kamu tahu bagaimana cara berbicara?" ucap Dewa Petir menggunakan bahasa Mandarin, yang tentunya bahasa itu tidak akan dimengerti oleh Luo Di. Saat itu, Luo Di mengusap hidung besarnya sambil tertawa mengejek sembari berkata, bahwa selama menjadi penanggung jawab di perusahaan Teluo, ia sudah sering bertemu dengan pelanggan buruk seperti kelompok Luo Feng, yang tidak mampu membeli apapun, dan masih mengajukan begitu banyak pertanyaan, dan hal itu sangat membuang-buang waktunya yang berharga. "Apakah karena kalian berpikir ini hanyalah ruang virtual alam semesta, dan tidak ada cara untuk menghukum kalian, dan kalian bisa seenaknya menyia-nyiakan waktuku yang berharga," ucap Luo Di yang tampak marah, sembari berdiri dan menghilang meninggalkan ruang virtual alam semesta. Sementara Luo Feng dan Hong, mereka tampak tercengang dengan hal itu. Lain halnya dengan Dewa Petir, yang tampak geram dengan sikap manajer Luo Di. "Jika aku dapat berbicara menggunakan bahasa alam semesta, aku pasti akan memarahinya dengan baik," ucap Dewa Petir yang masih terlihat geram. Mendengar ucapan si Dewa Petir, roh kecil Babata yang saat itu duduk di bahu Luo Feng pun berkata, "Memarahinya tidak akan berarti apa-apa untuknya. Jika kalian ingin membalasnya, itu sangat sederhana. Kalian semua hanya perlu menjadi klien besar dari perusahaan Tai Lo dan langsung mengeluh tentang layanan Luo Di yang sangat buruk, maka dia akan segera dipecat, dan dia pasti akan sangat menyesali perbuatannya," ucap Babata. Sementara Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir, kening mereka pun tampak mengerut, karena tak mengerti dengan maksud dari ucapan Babata. Dan jika ingin menjadi klien besar pun tak akan bisa, karena saat ini mereka tak memiliki banyak uang, ucap Dewa Petir, sembari menggelengkan kepala. Melihat ekspresi Dewa Petir, Babata pun berkata dengan santai, bahwa itu sangatlah mudah, ucap Babata, lalu melanjutkan perkataannya pada Luo Feng. "Luo Feng, bukankah kamu memiliki kapal X-81? Barang mewah dan kuno semacam itu adalah salah satu favorit para penggemar kapal, dan pasti ada banyak dari mereka yang mau membelinya jika kamu menjualnya," ucap Babata, yang membuat Luo Feng terperangah kaget. Karena jika kapal itu dijual, maka mereka tidak akan bisa menjelajahi alam semesta. Sementara Babata, ia pun kembali berkata, "Dari segi performa, kapal pengintai kecil milik Buluo tidak jauh berbeda dengan kapal X-81. Lagi pula, itu juga merupakan kapal kelas C, yang dibuat menggunakan perpaduan bahan, yang jika kapal pengintai itu dijual, maka akan berharga beberapa ratus juta dolar naga hitam. Sedangkan kapal X-81, harganya lebih dari 10 miliar dolar naga hitam. Selain dari segi harga, kedua kapal itu tidak memiliki banyak perbedaan. Terlebih lagi setelah kamu mendapatkan akun yang ditinggalkan Master Planet Yunmo untukmu, maka kamu akan dapat membeli kapal yang lebih baik daripada kapal Gunung Naga Hitam. Jadi sekarang lebih baik kamu jual, dan beri pelajaran pada si Luo Di tadi," ucap Babata, membuat Luo Feng segera tertawa dan menyetujuinya, mengingat setelah dia mencapai level bintang, maka dia akan bisa membeli kapal baru. "Namun bagaimana cara menjual kapal naga hitam itu?" tanya Luo Feng, yang lagi-lagi langsung dijawab oleh Babata, bahwa itu sangatlah mudah, karena dia hanya perlu menghubungi Gao Sheng, yang merupakan seorang penggila kapal. Orang seperti dia, yang selain status dan posisi,
Pasti dia juga tahu orang-orang yang bisa membeli kapal X-81 dengan harga tinggi, ucap Babata, lalu kembali berkata. Setelah menjual kapal naga hitam, kamu dapat membangun beberapa markas bertahan hidup untuk penduduk bumi, dan itu akan menjadi kontribusi yang besar bagi masyarakat bumi. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan statusmu sebagai klien besar untuk memberikan pelajaran yang baik kepada orang yang tadi merendahkan kalian, ucap Babata. Sementara Luo Feng, setelah mendengar penjelasan Babata, ia pun mengangguk, lalu memerintahkan Babata untuk menghubungi Gao Sheng. Saat panggilan telah terhubung, Gao Sheng pun berkata, "Halo Luo Feng, sudah lama kamu tidak menghubungiku," ucap Gao Sheng. Sementara Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, mereka tampak menatap layar yang muncul di hadapan mereka, yang terpampang jelas wajah seorang pemuda gemuk, yang tidak lain adalah Gao Sheng. Saat melihat Hong dan Dewa Petir, Gao Sheng pun bertanya, "Luo Feng, apakah dua orang yang bersamamu itu adalah ras dari planetmu?" ucap Gao Sheng sambil tersenyum. Sementara Luo Feng, ia pun mengangguk, lalu berkata, "Saudara Gao, akhir-akhir ini aku agak kekurangan uang," ucap Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Gao Sheng, bahwa dia bisa meminjamkan uang pada Luo Feng, selama angkanya tidak lebih dari $1 juta naga hitam, dan tanpa bunga sepeser pun. Mendengar ucapan Gao Sheng, Luo Feng pun sadar, bahwa Gao Sheng adalah teman yang baik. Karena di kota atau negara manapun, yang namanya meminjam uang pasti akan disertai bunga. Namun karena tidak ingin menyusahkan Gao Sheng, Luo Feng pun mengatakan, bahwa dia ingin menjual kapal X-81 miliknya, dan hal itu seketika membuat Gao Sheng terkejut. "Sial, apakah kamu benar-benar ingin menjual kapal kuno yang berusia lebih dari 1 juta tahun itu? Saudara Luo, kapal X-81 milikmu adalah kapal yang langka, dan merupakan harta karun berharga yang sangat diinginkan setiap penggemar kapal. Aku sarankan agar kamu tidak menjualnya, karena setelah menjualnya, akan sangat tidak mungkin untuk membelinya kembali," ucap Gao Sheng. Sementara Luo Feng, mendengar ucapan itu, ia pun kembali berkata, bahwa dia benar-benar ingin menjualnya, dan meminta Gao Sheng untuk mencari orang yang mau membeli kapal tersebut. Mendengar perkataan Luo Feng yang sangat serius, Gao Sheng pun menarik nafas dalam lalu berkata, "Menjualnya adalah hal yang mudah, kamu hanya perlu menyebarkan berita di ruang virtual alam semesta, dan kapal itu akan terjual dengan sangat cepat. Namun jika kamu ingin menjualnya dengan harga tinggi, maka aku akan membantumu, karena sebelumnya, aku sudah pernah mengatakan pada beberapa temanku tentang kapal X-81 milikmu yang masih sangat terawat, dan mereka semua sangat bersemangat untuk membelinya. Tapi untuk mendapatkan harga terbaik, maka kamu harus bersabar," ucap Gao Sheng. "Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu, dan sebelumnya terima kasih, karena sudah mau membantuku," ucap Luo Feng. "Saudara Luo, santai saja, kita berdua adalah saudara jadi tidak perlu sungkan seperti itu. Dan secepatnya aku akan menghubungimu," ucap Gao Sheng, lalu menutup panggilan tersebut, dan itulah, ending dari episode kali ini. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran alur cerita Donghua lainnya.